hilang dari kaum ibu hari ini? Kadaek. Bisa jadi ini disebabkan karena mayoritas orang Jawa Barat pemalas. Siapa hari ini yang nakal-nakal? Mohon maaf, anak kelas menengah ke bawah. Cek Bu, beda tahun 80-an. Tahun 80-an, tahun 70-an, anak orang kaya males-males, anak orang miskin seperti saya kerja keras. Jujur saya sampai merinding mendengarkan pidato Kang Deddy di bulan puasa siang-siang demi warganya sukses ya Bapak Ibu. Gak ada gubernur sebelumnya yang seperti ini. Ya cuman Kang Deddy Mulyadi yang terus-menerus melakukan gebrakan demi gebrakan untuk warganya menjadi lebih baik lagi ya. Inilah pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh warga Jabar ya. Seperti apa videonya? Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Yuk kita simak bersama-sama. Kepala badan, kepala kantor di seluruh provinsi Jawa Barat, dan ibu-ibu semua yang ditetapkan menjadi ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kota dan Dekranasda seprovinsi Jawa Barat. Mungkin orang bertanya, apa sih yang melatar belakangi saya? Energinya nggak pernah mati, hidupnya nggak ada capeknya. Apa sih tadi Ibu? Jadi sebenarnya dari sisi waktu, beruntunglah mereka yang terlahir di era 70-an. Beruntunglah mereka yang paling maksimal terlahir di era 80-an. Kenapa? Karena dia bisa menjalin kehidupan secara sempurna, bisa membangun piranti hubungan emosional, hubungan spiritual antara ibu dengan anak-anaknya secara sempurna. Di era itu, TV hanya satu dalam satu RT. Di era itu, mobil Aldala sesuatu yang sangat mewah yang tidak mungkin dijangkau. Di era itu, motor sesuatu yang mewah yang tidak perlu dijangkau. Di era itulah ibu dan anak-anaknya bisa hidup bersama, saling mencurahkan diri dalam jiwa dan rasanya. Di era itu tidak ada blender. Karena di era itu tidak ada hair dryer. Di era itu tidak ada mesin untuk membuat kue dari listrik. Justru di era yang serba manual itu, manusia hidup dalam keadaan bahagia. Kenapa mereka hidup dalam keadaan bahagia? Karena seluruh jiwa raganya tertautkan dalam sebuah rasa, maka rasanya membangun cinta, dan cintanya menjadi energi yang terbesar. Maka tidaklah aneh kalau kita melihat di era 70-an ibu memiliki 12 anak, tetapi bisa mengurusnya dengan baik tanpa pembantu. Selain ibu yang tanpa pembantu, ibu juga harus membantu mencari nafkah ayahnya. Dia harus ke sawah, dia harus ke kebun, dia harus bagaimana seluruh energinya disurahkan untuk seluruh anak-anaknya. Maka dirinya adalah anaknya. Karena dirinya adalah anaknya, maka dalam jiwanya ada sebuah kepekaan rasa yang luar biasa. Ketika anaknya ada kegelisahan, ibunya gelisah. Ketika anaknya sedih, maka ibunya sedih. Ketika anaknya sakit, maka seorang ibu berkata dengan penuh dengan air mata, "Ya Allah, pindahkanlah penyakit anakmu ini pada diriku." Disitulah kekuatan spiritual yang luar biasa. Tak ada dokter, tak ada perawat, tak ada bidan. Yang ada hanya kekuatan jiwa dan cinta. Dari situlah anak bisa besar 9, tak ada satupun yang meninggal. Tak ada dokter, tapi dia bisa menyelesaikan seluruh problem anaknya dengan baik. Panas hanya dikompres, meriang hanya dikerok pakai bawang,
Paling tinggi obatnya hanya Nafspro dan Bodrexin. Itu derajat obat yang paling tinggi. Itu paling tinggi banget. Kemudian apakah ibu-ibu di zaman itu terlilit hutang pinjol? Tidak. Apakah ibu-ibu di zaman itu terlilit oleh bank keliling? Tidak. Prinsip dasar hidupnya seetik mahi loba nyesa. Maka anak-anaknya tumbuh dengan riang, maka anak-anaknya tumbuh dengan intelektual yang mapan, maka anak-anaknya tumbuh dengan emosional yang sangat kuat. Maka ibu menjadi bagian dari diri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi hari ini? Seorang anak tenggelam karena ibunya main HP. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak hari ini menikmati hubungan yang indah dengan ibunya? Hampir tidak. Sehingga negara kita dideklarasikan dalam sumbu nilai-nilai ketuhanan, maka disebutlah republik ini dengan Ibu Pertiwi. Karena republik ini dideklarasikan dengan Ibu Pertiwi, dan tanah Sunda ini, tanah Pajajaran ini, tanah Jawa Barat yang sekarang sebagian jadi Banten, itu menyebut tanahnya Sunan Ambu, artinya ibu. Kalau seperti itu, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Sifat ibu. Karena yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sifat ibu, maka pemimpin harus melakukan apa pada tanahnya ini, pada airnya ini? Memperlakukan seperti memperlakukan ibunya. Karena dia memperlakukan seperti ibunya, maka rawat dia, jaga dia, cintai dia, penuh kasih. Jangan kau cemari dia, jangan kau sakiti dia. Maka hubungan antara pemimpin dan istrinya dengan tanahnya akan terikat dengan kuat. Karena terikat dengan kuat, maka dia bersenyawa. Karena dia bersenyawa, maka tanah itu menjadi sesuatu yang hidup. Dan saya termasuk orang yang punya keyakinan, ketika saya mengut sampah, maka air yang di sampah itu akan bercerita pada air di tempat lain. Ketika saya membuka ruang-ruang pori-pori tanah agar air jatuh, maka tanahnya akan bercerita pada yang lain. Ketika ada burung yang patah sayapnya, kemudian saya urus sampai dia terbangkan, maka burung itu akan bercerita pada yang lain. Karena saya selalu meyakini alam ini adalah satu kesatuan ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Maka matahari, air, udara, tanah, semuanya saling bersahutan dan mereka saling berbicara satu sama lain. Mana yang harus dia doakan, mana yang harus dia beri jalan, mana yang harus dia selamatkan, mana yang harus dia musnahkan. Kerangka dasar itulah yang melahirkan metodologi kepemimpinan. Sehingga ketika saya ditanya bagaimana cara melakukan pengelolaan keuangan negara, saya selalu mengatakan saya cukup belajar pada ibu saya, nggak usah belajar pada yang lain. Kenapa belajar pada ibu saya? Ibu saya anaknya 9, sekolah SD pun tidak tamat, cuma sampai kelas 1, tidak bisa baca tulis, tetapi dia bisa membesarkan ke-9 anaknya dengan sehat, tumbuh dengan baik. Tak ada satu jengkal tanah pun saya yang terjual ketika anak-anaknya saya sekolah. Berarti ibu saya punya kecerdasan yang sangat tinggi dalam mengatur keuangan. Maka uangnya diatur, kakaknya sekian, adiknya sekian, yang ininya sekian, yang ini kamu tidak boleh jajan karena kakak kamu mau naikkan kelas. Maka itu dilakukan. Maka dalam dirinya kuat banget bagaimana cara menyiasati anak ketika dia pengen jajan es. Ibu itu lebih baik anaknya menangis berguling-guling dibanding memberikan uang jajan untuk es. Ketika anaknya pengen beli mobil-mobilan, maka ibunya lebih baik anaknya berguling-guling menangis pengen mobil-mobilan. Ketika anaknya pengen kapal-kapalan, lebih baik berguling-guling menangis pengen kapal-kapalan daripada membelikannya. Kenapa? Karena dia harus bertahan, kakaknya harus bisa selesai sekolahnya. Maka pengelolaan keuangan negara juga harus begitu sama. Mana yang super prioritas, maka yang ini yang harus kita utamakan. Kebutuhan dasar rakyat. Kebutuhan dasar rakyat apa? Pendidikan,
layanan kesehatan, layanan infrastruktur. Maka ini yang lain yang berguling-guling jangan dikasih, di demo biarin aja. Kita ini dulu, kenapa? Karena ini akan menjadi daya juang, daya jongkrak ke depan. Apa? Kenapa kita tidak makmur-makmur? Kenapa APBD kita tidak bisa menjadi daya dongkrak? Karena dalam setiap tahun dibagi habis tanpa skala prioritas. Akhirnya apa? Kaluhur teu sirungan, kahandap teu akaran. Prinsip dasar pengelolaan rumah tangga itu apa dalam kaidah ibu saya? Saeutik mahi loba nyesa. Karena saeutik mahi loba nyesa, maka ibunya menjadi seorang yang kreatif. Bagaimana menjadi seorang yang kreatif? Gak ada kata sekarang stunting, stunting, stunting. Betul, stunting itu akibat miskin. Betul, stunting itu karena negara tidak memberikan stimulus. Betul, stunting itu karena negara juga kurang memberikan perhatian. Betul, tetapi stunting juga lahir karena lemahnya kreativitas. Karena ibu-ibunya yang lemah. Saya boleh berkata, berapa harga rokok, berapa harga telur? Mana yang prioritas? Apakah betul saya termasuk orang yang kreatif? Bagaimana? Bangun tidur, lihat di langit-langit rumah saya dari bilik, maka di situ bergelantungan kamarang. Mungkin yang orang kampung pernah ngalamin. Kamarang itu ada bilatungnya. Maka saya naik, kemudian dibukakan, kemudian ibu saya, dimasukinlah bilatung itu, kamarang itu ditelan. Saya baru tahu itu kadar proteinnya tinggi banget. Maka kita ngebor simut. Saya baru tahu kata orang Jepang, simut itu proteinnya tinggi banget. Maka kita mancing, ikan proteinnya tinggi. Maka kita ngambil tutut, proteinnya tinggi. Maka kita ngambil belut, proteinnya tinggi. Maka tumbuhlah Deddy Mulyadi. Ente bodoh-bodoh teuing. Ada yang lain lah, udahlah. Ini kan semuanya bukan orang kaya, banyak yang kismis-kismis orang tuanya. Ya, tumbuh. Kenapa? Kadaek. Apa sih yang hilang dari kaum ibu hari ini? Kadaek. Kenapa kadaeknya hilang? Nyeseuh geus embung, nyetrika geus embung, semuanya sudah tidak mau. Apa sih yang berproblem hari ini? Hilangnya kreativitas. Apa yang, ingat loh, hati-hati negara dalam membuat kebijakan. Jangan juga, betul negara bertanggung jawab pada A kemiskinannya, pada B, pada C. Tapi ingat juga, tidak semua juga subsidi negara diberikan pada orang yang disuapin terus-menerus, orang itu tumbuh. Tidak. Dia tetap sepanjangnya menjadi miskin. Hati-hati. Saya tuh orang yang tukang memberi, tapi saya tahu dari sekian diberi ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang balik lagi minta lagi, ada yang tumbuh. Ada negara, ingat, di negara-negara yang mengalami kemajuan tinggi pun, di negara-negara yang per kapita tinggi pun, orang-orang yang terus-terusan disubsidi tidak mengalami perubahan hidup, tetap jadi pemabuk, tetap jadi pemalas, tetap dia menjadi tunawisma. Ini juga terjadi. Kenapa? Mentalitas. Untuk itu hati-hati juga kita dalam membuat kebijakan tentang subsidi. Hati-hati juga dalam memberikan bantuan. Kenapa? Bantuan itu membuat dua mata pedang. Yang satu mengisi perutnya, yang satu juga melumpuhkan pikirannya. Ini terjadi, Pak. Nah, setelah itu apa yang terjadi ketika masyarakat juga mindsetnya tidak dirubah? Antrian orang berharap pada bantuan. Ketika ada antrian orang yang berharap pada bantuan, hari ini para bupati harus mengakui sulit menggerakkan orang hanya sekedar menyapu hari ini. Sulit menggerakkan orang hanya sekedar gotong royong hari ini. Kenapa? Di mindset otaknya adalah hari ini duit. Akibat dari apa? Akibat dari
tetangganya dapat PKH, tentaranya dapat bantuan pangan non tunai, dia tidak kebagian, dia merasa tidak adil. Kenapa dia harus disuruh jadi nyapu di halaman? Kenapa disuruh kerja bakti? Sedangkan yang dapat PKH, bantuan pangan non tunai, subsidi lainnya, dia enak-enak betul hidupnya. Apa kebijakan negara yang harus dilakukan menurut saya hari ini adalah merombak mindset berpikir ini. Negara memberikan subsidi, tapi negara juga harus bisa. Bagaimana teman-teman, Bapak Ibu? Sungguh luar biasa ya ceramah dari Kang Deddy Mulyadi, yang mana beliau dari segi spiritualnya, dari segi politiknya, dari segi semua bidang aspek pun beliau masuk ya Bapak Ibu. Menurut saya ini sungguh-sungguh paket komplit untuk Gubernur Jawa Barat ini ya. Semoga Kang Deddy sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.